Din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang. Kita bisa dapat berkumpul dalam mata kuliah hermeneutik dalam pertemuan kali ini, dan kami dari kelompok 3 akan memaparkan apa yang kami dapat tentang hermeneutik Farid Esa. Adapun kelompok kami terdiri dari Husni, kemudian ada Ilzam, ada Indah, dan juga ada saya sendiri, Lutfi, kemudian ada Maulidia. Dan tanpa berlalu lama, mungkin langsung saja kepada materi pertama, yaitu akan disampaikan oleh Kang Husni. Kepada Kang Husni dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan hasil studi saya berkenaan dengan hermeneutika Farid Ishaq. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi berkenaan dengan pendahuluan hermeneutik Farid Ishaq. Farid Ishaq ini merupakan seorang tokoh yang dikenal sebagai tokoh yang mempopulerkan teologi pembebasan gitu. Di mana teologi pembebasan ini merupakan sebuah paham tentang peran agama dalam ruang lingkup sosial, yang mana teologi pembebasan merupakan sebuah usaha untuk mengkontekstualisasikan ajaran-ajaran dan nilai-nilai keagamaan guna mengatasi masalah-masalah konkret di sekitar kehidupan manusia. Nah, di dalam Islam sendiri pada awalnya teologi pembebasan ini mulai berkembang gitu ya, sudah berkembang terutama dalam ranah praktis. Akan tetapi di dalam agama Islam secara normatif memberikan tekanan yang begitu kuat bagi upaya pembebasan tersebut, ya, sehingga orang-orang yang disebut sebagai pembaharu itu kerap kali dianggap sebagai orang-orang yang menyimpang dan kemudian menimbulkan berbagai perselisihan gitu, terutama dalam pendapat, ya kan. Nah, akan tetapi pemikiran semacam itu mulai tidak ada gitu. Begitu ada seorang tokoh yang bernama Farid Ishaq. Nah, untuk biografinya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya, ya, oleh teman saya selanjutnya. Akan tetapi yang saya akan garis bawahi adalah peranan daripada Farid Ishaq ini, di mana buku-buku dan karya-karyanya dibaca secara luas dan kemudian turut mempengaruhi secara kuat, ya, secara besar, secara masif gitu pemikiran-pemikiran Islam yang berkembang saat ini. Mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Husni atas penjabarannya. Dan kemudian teman-teman, materi selanjutnya adalah terkait biografi Farid Esa. Tadi telah disebutkan tentang teori pembebasan gitu kan. Nah, mari kita sama-sama mendengarkan sebenarnya dasar pemikirannya itu seperti apa. Bagaimana background beliau sehingga bisa melahirkan teori-teori yang telah dipaparkan Kang Husni tadi. Kemudian ada biografi yang akan disampaikan oleh Teh Maulidia. Kepada Teh Maulidia dipersilahkan. Baik, terima kasih Kang Lutfi atas waktunya. Suaranya jelas ya? Jelas ya? Baik, ini mengenai biografi memang tadi berkaitan ya dengan apa yang dikatakan Kang Husni. Gitu. Kita mulai dari latar belakangnya dulu ya. Farid Ishaq ini lahir
dilahirkan pada tahun 1959 di sebuah perkampungan kumuh dan miskin di Cape Town, Wernburg, Afrika Selatan. Ya, jadi 5 saudara kandung gitu ya tuh ketika ia berusia 3 minggu, dan ibunya juga bekerja hanya sebagai seorang pekerja rendahan di sebuah pabrik gitu dengan gaji kecil. Maka dari sana dapat kita lihat gitu ya bahwa Farid Ishak ini berlatar belakang dari ya kaum yang di bawah gitu ya, kaum miskin, bahkan mungkin nanti ke depannya yang akan melahirkan teori pembebasan itu di daerahnya, karena memang daerahnya pada saat itu terjadi konflik gitu ya. Baik, lalu yang selanjutnya karena tadi dia itu memiliki keprihatinan hidup, ketertindasan gitu ya, ketertindasan di daerahnya di Wernburg itu, maka dia itu hijrah gitu ke Bontehuel, namanya tuh Bontehuel di Afrika Selatan, karena tanah kelahirannya Wernburg itu tadi dirampas oleh rezim apartheid. Nah, ini apartheid. Jadi konflik yang terjadi di sana adalah apartheid, yang mana nanti dia akan membebaskan dari hukum ini. Apartheid itu kan apa, pemisahan gitu ya, pemisahan antara orang yang berkulit putih dan berkulit non putih, contohnya hitam ini. Nah, dari sana yang melahirkan teori pembebasan. Lalu dia hijrah gitu ya, hijrah tadi ya ke Bontehuel, Afrika Selatan, masih Afrika Selatan. Lalu selanjutnya ternyata di sana juga dia sama gitu ya, merasakan hal yang sama, yaitu tetap berada dalam kemiskinan, penindasan, keterkungkungan keagamaan gitu ya. Namun dia melihat apa di daerah yang barunya itu kondisinya tidak jauh beda dengan sebelumnya gitu ya, yang mana hadir beragam etnis, kultur, agama gitu. Dan yang tadi hukum apartheid itu membuat dia itu diperlakukan secara diskriminatif dan membuatnya semakin terjerembab pada lumpur kemiskinan, bahkan di daerah yang baru pun sama. Nah, perlu kita tahu dulu gitu ya bahwa Mang Farid ini dia beragama Islam ya, beragama Islam. Baik. Selanjutnya, nah ya, selanjutnya ini mengenai riwayat pendidikan beliau ya, yang tadi ia kan hijrah ke Bontehuel. Nah, di sana dia menamatkan sekolah dasar dan menengah. Nah, jadi dia menamatkan sekolah dasar dan menengahnya di sana. Namun di sebuah sekolah yang menganut kurikulum pendidikan Kristen gitu ya, karena tadi kultur agama, lalu apa? Ada hal lain mungkin ya yang buat dia sekolah di sana. Nah, dari sejak kecil dia itu sudah memiliki keinginan kuat untuk menjadi pemimpin agama sejak 7 tahun, bahkan sudah aktif ya, sehingga ia menjadi sekretaris masyarakat yang bertugas mengatur masjid dan sebagai pengurus madrasah dan mengajar juga gitu ya, mengajar di madrasah, mungkin mengajar tentang Islam gitu. Nah, lalu di usia 9 tahun, karena dia itu ingin apa, merdeka gitu, negaranya itu merdeka, lalu terbebas dari penindasan seperti tadi, maka ia aktif dengan Tablighi Jemaah atau Jamaah Tabligh ya. Jemaah Tabligh, sebuah gerakan revivalis muslim internasional. Nah, gitu. Di sana dia bertemu dengan banyak orang ya yang sama-sama memiliki pemikiran yang sama. Lalu di sela aktivitas pendidikannya, ia aktif di Aksi Pemuda Nasional atau Nation Youth Action gitu ya, dan Asosiasi Cendekiawan Kulit Hitam Afrika Selatan, South Africa Black Student. Jadi dari kecil memang sudah tertanam ya jiwa ingin terbebas gitu, ingin pembebasan terutama dari keterkungkungan seperti yang tadi gitu. Lalu yang selanjutnya, ia juga ternyata karena terlalu berani menyuarakan perubahan politik saat itu, karena memang rezimnya mungkin tidak adil ya, maka ia pernah dibully atau pernah dipenjara itu karena pemerintah menilai radikal, padahal kan beliau hanya menyuarakan kebenaran dan ingin berubah gitu ya rezimnya. Lalu pada tahun 1974 ia mendapatkan beasiswa untuk belajar teologi selama 8 tahun di Pakistan dan mendapat gelar sarjana hukum dan sarjana teologi Islam. Nah, di sana di Pakistan itu ketika ia belajar di Pakistan,
dan dia pernah ke sana juga ya, tinggal di sana, berarti sempat tinggal di sana. Dia melihat bahwa wanita muslim juga dijajah apa ya? Ya, dijajah seperti itu ya. Mengalami penindasan gitu. Jadi sama dengan dia ternyata nasibnya. Yang mana orang berkulit hitam itu ditindas sama dengan muslim Pakistan gitu ya, karena minoritas. Nah, seperti itu. Nah, dari sana mungkin dia menghubungkan keduanya ternyata sama. Nah, maka semakin menggelora lah jiwa dia untuk membebaskan yang namanya penindasan seperti itu ya. Lalu pada tahun 1982, oh ya, di Pakistan ia mendapat gelar sarjana hukum dan sarjana teologi Islam gitu. Lalu pada tahun 1982 karena Farid ini merasa sudah cukup ilmunya ya, maka ia kembali ke Afrika untuk merintis gerakan pembebasan. Yang mana memang terutama di kebijakan-kebijakan pemerintah gitu ya, yang selalu saja bertolak belakang dengan rakyat. Nah, terutama. Lalu pada tahun 1984 ia mendeklarasikan organisasi gerakan bernama The Call of Islam bersama 3 sahabat karibnya. Ini puncaknya ia gitu ya. Lalu ada satu lagi ya, tidak ketulis sama saya ya. Tahun 1989, nah ia belajar hermeneutik. Nah, ini hubungannya dengan mata kuliah kita. Ia belajar hermeneutik di universitas di Jerman lah ya. Universitas teologi gitulah di Jerman, karena kitab suci itu acap kali digunakan untuk melegitimasi penindasan dan ditafsirkan dengan sangat sempit, dengan konservatif gitu. Kalau beliau belajar hermeneutik dan mempelajarinya kitab suci gitu. Baik, mungkin segitu saja untuk biografi. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Maulidia atas penjabarannya terkait background serta biografi dari Farid Esa. Cukup tergambar ya bahwa teori pembebasan ini lahir memang dari background Farid Esa yang mengalami kondisi di tempatnya begitu kan. Ada yang rezim apartheid ini menjadi dorongan Farid Esa untuk memunculkan teori pembebasan dan menggunakan Al-Quran itu sebagai problem solving gitu. Dan untuk selanjutnya bagaimana cara Farid Esa meramu teori ini sehingga menjadi teori yang utuh gitu. Untuk itu ada materi tentang metode yang digunakan oleh Farid Esa yang akan disampaikan oleh Teh Indah Cahyani. Kepada Teh Indah dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan. Di sini Indah akan mencoba menjelaskan tentang metode hermeneutika dari Farid Esak. Mungkin sebelumnya sudah dipaparkannya oleh teman-teman sebelumnya tentang pendahuluan dan latar belakangnya. Nah, seperti kita tahu ya bahwa hermeneutika itu terdapat 3 macam ya, ada model hermeneutika filosofi, ada hermeneutika teoritis, dan hermeneutika krisis. Nah, kemudian dari teori-teori tersebut gitu kan diadopsi dan dikembangkan oleh sarjana-sarjana muslim yang merasa perlu gitu ada metode baru untuk merinterpretasikan gitu Al-Quran agar mampu menjawab tantangan zaman kita seperti yang tadi Lutfi katakan. Nah, begitu pula dengan Farid Esak gitu. Farid Esak berpikir bahwa perlu gitu untuk membuat teori baru disebut teori pembebasan atau hermeneutika pembebasan karena dirasa pada saat itu ya sedang mengalami penindasan gitu di Afrika Selatan. Nah, begitu. Farid Ishak sendiri gitu kan mencoba membaca Al-Quran dengan konteks hermeneutika untuk membebaskan masyarakat Islam Afrika Selatan dari ketertindasan kekuasaan apartheid. Nah, kalau untuk kayak gimananya sebenarnya sama gitu. Farid Ishak itu sebagai umumnya gitu hermeneutika kan melihat ada 3 unsur atau 3 elemen penting intrinsik dalam memaknai teks. Di antaranya itu kan ada teks, ada pengarang, dan ada interpreter gitu. Nah, untuk
Farid Ishak sendiri gitu kan ya. Yang dimaksud dengan teks oleh Farid Ishak ialah lebih signifikan kepada pembebasan pembebasan ya erat kaitannya dengan pembebasan apa namanya pembebasan kaum apartheid kaum eh, Afrika Selatan yang tertindas oleh rezim apartheid gitu sehingga Farid Ishak sendiri gitu lebih fungsionalis gitu dalam menafsirkan Al-Quran gitu. Terlebih kan gitu kan bahwa beliau berpikir bahwa ketika seseorang menganalisa sebuah teks itu kan bahwa bukan hanya menganalisa teksnya saja tetapi eh, lebih dari itu gitu bahwa ketika kita menganalisa teks kita juga harus melihat antara teks proses dan juga kondisi sosial yang terjadi di sekitar konteks gitu sehingga bisa lebih jauh lah gitu apa namanya penafsiran yang didapatkan gitu. Kemudian yang kedua konteks. Nah, mungkin kalau untuk konteksnya Farid Ishak itu memiliki ciri khusus gitu yaitu lebih kepada pembebasan kaum masyarakat Afrika Selatan yang tertindas gitu. Sehingga bahwa Farid Ishak itu mengangkatlah sebuah problem hermeneutika tentang untuk siapa dan dalam kepentingan apa seseorang melakukan tugas hermeneutika itu. Gitu. Mungkin kalau Farid Ishak atas kepentingan untuk ya dari latar belakangnya yang tertindas sehingga memunculkan apa ya penafsiran untuk pembebasan Afrika Selatan dari ketertindasan. Kemudian yang ketiga tentang penafsirnya. Untuk penafsir sendiri gitu, Farid Ishak itu apa ya mengatakan bahwa uh, apa namanya ada beberapa macam gitu. Itu di situ tertera ada beberapa macam, ada dua macam penafsir katanya. Satu ada penafsir yang terlibat langsung, dua ada penafsir yang berjarak dengan konteks. Nah, apa sih yang berjarak dengan konteks itu? Yaitu penafsir yang ketika dia menafsirkan gitu, ya hanya berkutik dengan penafsiran itu sendiri dan juga konteks si apa ya? Konteks dari teks itu sendiri sehingga si penafsir itu uh, akan memahami Al-Quran sebatas menemukan makna teks yang tidak membawa pesan apa-apa bagi masyarakat gitu. Sebaliknya, kalau penafsir yang terlibat langsung, maka ia akan mendapatkan satu pandangan atau satu uh, apa ya kesimpulan praktis gitu yang lebih baik tentang teks Al-Quran itu sendiri gitu. Maka dari itu gitu, Farid Ishak membuat kunci-kunci dalam hermeneutikanya gitu agar ia terbebas dari kepentingan-kepentingan di antaranya ada takwa. Nah, takwa itu kan sebagai apa ya? Sebagai tameng gitu untuk penafsir bahwa ketika dia menafsirkan itu harus terbebas dari berbagai kepentingan-kepentingan yang berpihak gitu. Kemudian ada tentang tauhid, itu kan unsur utama ya dalam landasan ya beragama gitu. Dalam Al-Qur'an juga gitu bahwa ya mengusung kesatuan dan menolak atas adanya dualisme atau tiga gitu. Dan juga konsep tauhid ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak boleh gitu untuk membeda-bedakan manusia berdasarkan ras-rasnya gitu. Kemudian yang ketiga ada tentang Anas. Ini kan mungkin memang prinsip dasar gitu dari kita tentang manusia gitu, tentang manusia yang menjadi khalifah di muka bumi, yang memiliki derajat mulia gitu di hadapan penciptanya gitu. Kemudian yang keempat, ini tentang mustadafin fil ard. Itu kan memang dari latar belakang yang tertindas gitu sehingga Farid Ishak ini apa ya? Ya seseorang yang memang terlibat mendekati teks itu melewati apa ya untuk mencari keputusannya itu mencari pemaknaannya lebih kepada tanggapan dan penderitaan dari orang-orang yang tertindas gitu di Afrika Selatan sehingga mengusung untuk adanya sebuah gerakan pembebasan gitu makanya disebut dengan hermeneutika pembebasan karena dari setiap ya setiap teksnya itu mengusung kepada pembebasan.
Kemudian ada adil dan kith. Nah, itu kan tentang ya situasi saat itu gitu, tentang ketidakadilan dan mendorong agar apa ya, untuk memberontak lah gitu, untuk melakukan sebuah pembelaan menentang terhadap eh, kekuasaan yang ada saat itu. Nah, tentunya tentang jihad. Ini kan sebagai kunci ya, kunci dari bahwa hidup manusia itu kan sifatnya apa ya? Ya untuk berjuang gitu, untuk berjuang secara praktisnya gitu, untuk dengan Al-Qur'an, kemudian dari penafsirannya apa ya, menuntut bukan menuntut, melakukan gerakan pembebasan, maka ini adalah salah satu kunci gitu dari hermeneutika yang diasumsikan oleh Farid Essaq gitu. Karena Farid Essaq sendiri mengutip Quran surat Ar-Ra'd ayat 13 bahwa Tuhan tidak akan mengubah keadaan manusia sampai ia sendiri yang mengubah. Juga ya sangat menegaskan bahwa apa ya namanya ya Ya, dikembalikan kepada moderator. ya, terima kasih Teh Indah telah memaparkan metode yang digunakan oleh Farid Essaq ini ya. Ya, tentu metode ini digunakan untuk tujuan tersendiri dari Farid Essaq. Untuk itu, posisi penafsir yang tadi disampaikan ada yang berjarak dan ada yang terlibat langsung. Farid Essaq ini yang termasuk terlibat langsung dalam penafsirannya. Maka dari itu ada kecenderungan atau ada tujuan tertentu yang disampaikan oleh Farid Essaq. Untuk itu, agar kita lebih memahami bagaimana hermeneutika ini digunakan oleh Farid Essaq, materi selanjutnya adalah pengaplikasian dari hermeneutika ini kepada ayat-ayat Al-Quran yang akan disampaikan oleh Kang Ilzam. Sudah hadir Kang Ilzam? Belum ada. Mana ini? Yes. Belum ya? Ya udah baik, saya coba ambil alih ya. Ya mungkin sedikit saja tentang aplikasi hermeneutika. Jadi hermeneutika Farid Essaq sebagaimana tujuannya adalah untuk membebaskan ya, untuk eh, membebaskan pemikiran-pemikiran yang bisa dibilang sangat tertindas gitu ya, untuk menggerakkan seseorang, untuk menggerakkan warga Afrika untuk bergerak untuk melawan rezim apartheid. Maka dari itu Farid Essaq salah satunya adalah meninjau beberapa term makna dari salah satunya adalah iman, Islam, dan juga kafir. Nah, dalam makna iman ini mengutip Quran surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4 yang isinya adalah bahwa para dahulu ulama mendefinisikan iman adalah sebatas pengakuan hati saja. Kemudian eh, adapun penjabaran lebihnya menurut Farid Essaq adalah iman itu tidak sebatas pengakuan hati belaka gitu. Ada tindakan-tindakan, ada watak dinamis yang disebut amal soleh gitu. Jadi pengakuan hati tidak cukup untuk menunjukkan keimanan seseorang, akan tetapi keimanan pula seperti menjadi dua konsep, yaitu Islam sebagai din agama dan Islam itu sendiri.
Islam sebagai bentuk inisiatif dari aslama berarti tunduk, menyerah, memenuhi, damai, atau keseluruhan. Dari konsep ini, Islam sebagai agama itu tentunya ada menuntut untuk mengerjakan sesuatu. Kemudian Islam juga memerintahkan untuk bergerak dari ketertindasan begitu. Dan kemudian adapun dari kata Islam sendiri ini, Farid Esak menyimpulkan bahwa Islam itu bukan sekedar agama saja, tapi adanya suatu tujuan dari agama itu sendiri, yakni untuk yang tadi yang menentang ketertindasan. Kemudian adapun meninjau ulang kata kafir. Kata kafir sendiri teman-teman bisa lihat di PowerPoint, ada beberapa arti dari kafir itu sendiri. Yang pertama adalah kafir dalam arti menghalangi orang dari jalan Allah. Kemudian kafir berarti orang yang berjalan di jalan togut atau setan. Kemudian kafir juga berarti penolakan untuk memberi sedekah pada anak yatim dan orang miskin, ataupun menjadi apatis terhadap mereka begitu. Nah, dari peninjauan ulang makna ketiga ini itu menjadi menjadi apa sebutnya? Menjadi pemikiran yang utama gitu. Menjadi sebuah fondasi utama dari hermeneutika Farid Esak ini, di mana dalam ketiga ini mencakup untuk masyarakat Afrika untuk bergerak. Yang tadi itu bahwasanya iman bukan hanya pengakuan hati, harus ada actionnya, harus ada amal solehnya. Kemudian adapun Islam itu sendiri yang telah tadi dijelaskan, kemudian kafir, bahwasanya ini adalah wanti-wanti bagi orang Afrika yang mengaku Muslim, bahwasanya orang kafir itu adalah orang yang tidak mau memberi sedekah pada anak yatim. Nah, ini kan sebuah sindiran begitu kan, bahwa harus pada kondisi itu Farid Esak pada waktu kecil ya, pada waktu itu yang tergolong sebagai kaum miskin, itu waktu itu pernah diberikan oleh tetangganya. Jadi Farid Esak itu waktu kecil terbantu oleh 2 orang dan saya lupa siapa namanya gitu ya. Dan itu memberikan pemikiran bahwa adanya bentuk nyata dari amal soleh itu, yakni memberikan sedekah kepada orang miskin. Kemudian mewanti-wanti bahwa orang yang diam saja itu bisa dipahami sebagai orang yang ini ya, berjalan di jalan setan gitu kan. Yang maksudnya adalah yang penggerak apartheid ini adalah orang yang termasuk ke dalam togut gitu, yang berjalan di jalan togut. Kemudian kafir juga mengartikan menghalangi orang dari jalan Allah. Nah, bahwa Farid Esak juga mewanti-wanti apabila gerakannya dihalangi begitu untuk memerdekakan orang Afrika dari rezim apartheid. Mungkin barangkali seperti itu yang bisa saya paparkan. Barangkali ada Kang Ilzam sudah hadir untuk menambahkan. Belum ada. Ya, belum juga ya. Ya, baik kalau begitu materi dari kami sebetulnya sudah cukup dan kami lanjut kepada sesi tanya jawab. Barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya ataupun ingin menyampaikan, berkomentar begitu, atau ingin menambahkan. Untuk itu dipersilahkan kepada teman-teman.
Halo, cek. Ada yang ingin bertanya, berkomentar, atau mungkin menambahkan? Halo? Iya, bismillah. Cek. Bismillah. Eka dulu. Siapa, Hamdika? Ya, Ya, izin silakan. bertanya, Saudara Lutfi. Ya, silakan. Coba ke slide yang tadi tentang makna iman. Ya, tadi kalau tidak salah, saya mendengar eh, saudara menjelaskan bahwa zaman dahulu, ketika itu, para ulama dahulu memaknai iman hanya sebatas pengakuan hati saja, gitu kan? Kalau nggak salah saya dengar, apakah benar gitu kan? Lut? Iya, iya, iya. Nah, eh, ingin mengkritisi gitu tadi. Jadi sebenarnya para ulama, ya ulama yang sekarang, dari yang dulu sampai sekarang itu sepakat bahwa iman bukan hanya sekedar perkataan atau keyakinan hati saja gitu. Jadi sejak dari dulu juga ulama sudah mengatakan bahwa iman adalah perkataan atau buatan gitu. Ya, jika ada ulama yang mengatakan bahwa iman hanyalah perkataan atau keyakinan hati, maka itu adalah ulama yang menyimpang gitu, yang sejak dulu para ulama dahulu telah memeranginya gitu, telah mengcounternya. Dan itu adalah muncul dari paham Jahmiyah gitu, yang mengatakan ya iman hanya sekedar keyakinan hati saja, tanpa perbuatan, tanpa perbuatan, hanya sekedar perkataan saja. Itu muncul dari kelompok Jahmiyah yang sekarang muncul kembali, mungkin dihidupkan kembali oleh kelompok-kelompok, bisa dikatakan saya menyebutkannya pluralisme agama, yang mengatakan ya cukup saja beriman kepada Tuhan yang manapun, intinya sama saja Tuhannya satu gitu kan. Nah, jadi ingin kritisi dari tadi dari yang dikatakan bahwa para ulama dahulu memaknai iman hanya sekedar pengakuan hati gitu. Tidak, para ulama terdahulu sudah sepakat bahwa iman adalah perkataan yang diucapkan, kemudian keyakinan yang diyakini, dan amal perbuatan yang dikerjakan gitu. Jadi itu yang pertama, poin yang pertama, bahwa ulama sejak dulu hingga sekarang ya meyakini bahwa iman adalah amal dan perkataan, atau keyakinan hati dan perkataan dan perbuatan, bukan hanya keyakinan hati saja. Dan ulama yang mengatakan bahwa iman hanya keyakinan hati saja adalah ulama dari golongan Jahmiyah, yang sekarang ada lagi dihidupkan dengan paham-paham yang menganggap bahwa kita bebas memilih agama apa saja, yang mana intinya bahwa Tuhannya sama gitu, yaitu paham pluralisme agama. Itu yang pertama. Yang kedua, maka saya ingin bertanya tentang makna iman yang diperbaharui maknanya oleh Farid Esak ini gitu. Ini kan disebutkan bahwa Farid Esak meninjau ulang makna iman. Nah, padahal tadi sudah saya jelaskan bahwa ya sejak dulu iman memang begitu gitu. Iman memang perkataan atau keyakinan dan juga amal perbuatan. Dan Farid Esak ini apa perbedaan pandangan iman Farid Esak dengan ulama yang terdahulu yang sudah saya jelaskan tadi gitu. Yang mana ya sejak dulu memang seperti itu iman gitu dipahaminya. Jadi apa perbedaan, pertanyaannya apa perbedaan makna iman yang dibawa oleh Farid Esak ini dengan makna iman yang dahulu para ulama telah sepakat, yaitu perkataan, keyakinan, dan amal perbuatan. Dapat dipahami kelompok Iya, iya. Farid Esak? Cukup, Kang Hamdika? Iya, sudah. Terima Saya kasih coba. sebelumnya. Iya, iya.
Sama-sama, terima kasih kembali. Ya, saya coba mengkomentari gitu ya terkait ini. Yang dimaksud meninjau ulang ya tidak berarti mengubah makna begitu kan. Ya mungkin eh, iman itu kan memang sudah dari dahulu gitu kan Hamdika ya. Kata Hamdika eh, emang ada pengakuan hati dan juga ada amal soleh. Saya kira yang tujuan dari Farid Esak ini menyampaikan ini adalah sebagai eh, penggerak gitu, sebagai penggerak bahwasanya eh, warga Afrika harus bergerak, harus ada action untuk melawan ketertindasan gitu. Saya kira tujuannya adalah itu gitu, untuk menegaskan kembali bahwasanya eh, adanya eh, apa ya, barangkali menolong Farid Esak mungkin gitu ya secara secara kasarnya, menolong Farid Esak untuk eh, menurunkan rezim apartheid itu gitu. Saya kira itulah yang tujuannya dalam penjabaran itu. Barangkali seperti itu Kang Amdika. Jadi tidak ada perbedaan gitu, cuma motifnya saja yang Tidak berbeda, saja, motif iya dari iya. penjelasannya aja mungkin gitu. Saya kira untuk menegaskan saja, kan meninjau ulang tidak berarti merubah makna begitu kan. Saya kira seperti itu. Sebelumnya Ya boleh maksudnya menambahkan, barangkali ada kebaruan gitu ya, barangkali ada perbedaannya apa gitu. ya sebelumnya Lutfi sama Hamdika, ini apa namanya tentang apa aplikasi hermeneutika dari Farid Esak gitu untuk apa, menanggapi tadi kata Hamdika bahwa dari dulu juga sama ya kalau yang namanya iman itu harus ya juga diucapkan dan juga untuk dibuktikan dalam tindakan gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu tadi latar belakang Farid Esak itu kan tertindas. Dia itu hidup di kalangan orang-orang yang notabene-nya itu banyak sekali ras, suku, dan agama. Bahkan dikatakan bahwa Farid Esak itu bertetangga dengan orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi. Bahwa ketika dia menjadi anak yatim gitu kan, ibunya kan seorang diri bekerja, dia seringkali dibantu oleh orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi. Intinya mah bahwa si Farid Esak itu dia sangat berhutang budi kepada orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi. Sehingga memang Farid Esak ini berteman dekat gitu dengan dia berhubungan baik dengan orang-orang di agama-agama lain karena dia merasa berhutang budi banyak sekali dibantu oleh orang-orang itu gitu. Nah, terus tadi kan dalam mengartikan iman cina kata apa namanya lebih harus menuntut kepada sebuah tindakan amal soleh. Nah, ini ada penjelasannya dalam jurnal gitu. Tapi belum di-share ya. Jurnal gitu dikatakan bahwa Farid Esak itu mendapatkan konklusi itu yang tadi bahwa itu harus dengan disertai dengan amal soleh gitu ya. Memandang bahwa iman tidak cukup hanya sebuah pengakuan, namun sebuah tindakan yang masuk dalam kategori amal soleh dalam konteks iman sehingga menyimpulkan bahwa eh, apa namanya kalau misalnya orang kalau misalnya beriman tapi tidak beramal gimana? Kan sudah diketahui masing-masing kan bahwa ya berarti itu apa namanya? Fasikan gitu. Terus kalau misalnya apa namanya di sini? Amal soleh tidak disertai dengan pengakuan. Dia beramal soleh tapi tidak disertai dengan pengakuan katanya. Maka seperti ini juga sudah dibahas kan dalam teologi Islam kata dia Cina. Terus Cina, ada juga iman yang tidak disertai pengakuan gitu. Maka itu juga sudah dibahas. Jadi intinya Farid Esak itu ingin menegaskan bahwa eh, memberikan bahwa amalan apapun gitu kan, orang-orang di luar Islam selama dia beramal soleh, maka itu benar gini katanya. Pernyataan ini memberikan pengertian bahwa Esak menerima amalan-amalan orang lain di luar Islam dengan melihat nilai makna iman yang ada dalam beberapa ayat yang telah dia teliti. Sehingga amalan orang di luar keyakinannya selama itu adalah masuk dalam amal soleh, maka diterima oleh Tuhan. Jadi memang Farid Esak ini dalam term iman bahwa yang disebut dengan iman itu adalah berhubungan juga dengan amal soleh. Sehingga ya tadi kan ada tiga hal. Kalau iman tanpa amal soleh
bagaimana katanya. Terus kalau amal soleh tanpa pengakuan bagaimana? Terus ada juga tanpa pengakuan gitu. Itu bagaimana juga tuh cenah. Sehingga bagi dia ya intinya mah selama ada amal soleh terlepas dari imannya itu dari golongan Islam atau selain Islam itu ya dia tetap menerima gitu. Makanya dia kan pluralitas agama gitu. Itu dalam jurnal yang Anda baca karya Misbahul Munir gitu. Gitu jadi bukan ya memang kalau dari pandangan Handri kan memang benar seperti itu, tapi memang si Farid Esak itu jadi lebih ke sana gitu, lebih ke ya mau dia kayak manapun kalau misalnya itu sebuah amal soleh ya tetap diterima oleh Tuhan gitu katanya. Bahkan Oh ya, bahkan mungkin dia di luar Islam gitu ya tetap diterima oleh Tuhan gitu katanya gitu kata dia tuh. Itu juga bisa dipelajari lagi di biografinya gitu. oh ya ya. Ya, jadi mungkin saya menyimpulkannya jadi seperti ya agamanya apapun gitu yang penting kita beramal soleh ya kita dapat surganya masing-masing gitu kan. Jadi nanti surga itu banyak, mungkin ada surga Kristen, surga ya mungkin itu yang ya saya menangkapnya seperti itu mungkin. Iya, makanya memang Farid Ishak ini dikomentari gitu bahwa dia itu orang liberal katanya karena sudah apa ya dibahasakan di jurnal tuh intinya mah sudah menggantikan konteks Al-Qur'an kepada manusia dan ya sosiokultural gitulah gitu katanya. Bahkan dicontohkan katanya tentang mustadafin sendiri katanya gitu. Tentang mustadafin itu Farid Ishak sendiri labil gitu dalam menafsirkan si kata mustadafin sendiri katanya misal katanya kalau orang Palestina itu kan dijajah oleh orang Israel, maka yang disebut dengan orang mustadafin adalah orang-orang Palestina kan, dia yang tertindas. Tetapi lain halnya katanya dengan misal di sana dikatakan bahwa Farid Ishak ketika dia berada dalam sebuah hotel sedang duduk tiba-tiba ada orang Islam yang ngamuk lah intinya mah gitu ngamuk marah-marah ke yang ya petugas hotel lah padahal petugas hotel itu agamanya Yahudi katanya marah-marah gitulah intinya mah ya dengan sangat tidak baik lah sehingga Farid Ishak menerjemahkan bahwa yang tertindas di situ adalah si orang berarti yang mustadafin di situ adalah orang Yahudi gitu orang-orang itu dan orang Islam lah gitu penjahatnya gitu ini gitu kayak gitulah di jurnal itu disebutkan gitu mungkin seperti itu untuk Farid Ishak. Barangkali Oh cukup iya, Kang Hamdika. iya terima kasih. Insya Allah cukup. Terima kasih untuk kelompok. Ya, terima kasih kembali ke Kang Hamdika. Baik, kami persilahkan untuk barangkali ada pertanyaan lagi. Tadi mungkin Kang Yudi ya. Bismillah. Ya, terima kasih, Pi. Boleh bertanya, Pi? Ya, mangga, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama Yudi, izin bertanya. Yang pertama mungkin menyikapi yang tadi ya, pernyataan dulu dari saudara Lutfi mungkin itu kalau secara bahasa mungkin bisa gitu ya, bahwa iman itu atas dipercaya. Tapi kan kalau ulama telah sepakat iman itu harus ada 3 rukun gitu ya, diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan dilakukan dengan amal soleh gitu. Mungkin kalau tadi beliau mengatakan ulama terdahulu gitu ya, siapa gitu ulamanya gitu, belum pernah baca gitu ya. Adapun yang berkenaan dengan pembahasan kita kali ini, apa gitu ciri tertentu atau ciri yang membedakan hermeneutik Farid Ishak dengan yang lainnya gitu, yang paling unik gitu ya, apa gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagaimana dari pemateri? Ada yang mau menjawab? Ya, mungkin mengontari sedikit ya saya. Dari yang telah dibaca gitu, saya kira yang menarik adalah yang pembahasan yang tadi disinggung gitu ya, dari eh, dialog Indah dan juga Kang Hamdika gitu, terkait bahwasanya Farid Ishak ini mengakui adanya agama selain Islam gitu. Ini juga ada di Quran, saya lupa Qurannya apa ya. Ada gitu yang menyebutkan bahwa
orang-orang beriman, kemudian menyebutkan juga agama-agama lain. Nah, itu ditafsirkan bahwasanya ada agama lain selain Islam. Makanya yang tadi eh, telah disebutkan bahwa eh, amal soleh itu tetap diterima oleh Tuhan, yang mungkin surganya yang masuknya yang kemana-mana gitu kan. Artinya ada agama lain selain Islam yang diterima. Eh, Begitu mungkin. Barangkali sedikit saja dari saya yang menarik gitu ya. Yang barangkali dari pemateri yang lain ada tambahan. Ya kalau dari pemateri belum ada, barangkali dari yang lain mungkin mau menjawab. Ya, Indah gimana? Ada komentar? Ini lagi dibaca lagi. Pernah baca sih kalau kalau cuman lupa di yang mana gitu. Intinya yang paling menarik dari Farid Ishak ini, dia itu kan seorang agamawan gitu ya. Katakanlah seorang agamawan yang ialah sangat tertarik dan mendalam juga mendalami Al-Quran dan agamanya gitu, agama Islam. Tetapi dia juga berdampingan hidup dengan orang-orang di luar Islam, sehingga kalau nggak salah kata-katanya kayak gimana ya, intinya mah mau agamanya apapun sama katanya gitu, mau 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 yang manapun sama, asalkan intinya mah asalkan tetap dalam kebaikan, yang penting kita menjalankan ketaatan katanya gitu. Itu di mana gitu ya, ya gitulah. Bahkan di sini dikatakan bahwa Farid Ishak itu kan eh katanya gini, Ishak menulis dalam buku ini pentingnya kerjasama katanya kaum muslim secara lintas agama katanya untuk melawan tirani atas nama apapun. Jadi memang intinya mah semua agama gitu di luar Islam pun mereka bekerja sama untuk tadi apa katanya, untuk melawan tirani atas nama apapun katanya gitu. Mereka di atas nama agama sekalipun gitu. Jadi makanya hermeneutikanya disebut hermeneutika pembebasan gitu. Pokoknya dalam menafsirkan Al-Qur'annya, dalam segala ideologi, teori maupun metodenya ya untuk mengusung pembebasan gitu masyarakat Afrika Selatan gitu dari tirani atau dari kekuasaan apartheid yang sewenang-wenang saat itu gitu. Sehingga ya kalau misalnya yang paling menonjol mungkin itu gitu. Jadi memang apapun Al-Qur'annya, apapun ayatnya lebih ke jadi mengusung gitu agar kita tuh untuk ya bergeraklah untuk bekerja sama membebaskan diri dari para tiran gitu. Ya kalau dari itu mah gitu dikatakannya gitu. Bahkan mereka tuh bekerja sama gitu, berdampingan dan menganggap sama gitu. Ya aku Islam dengan ketaatanku, dengan keyakinanku ya aku baik gitu. Ya dia juga sama yang di agama sebelah yang sebelahnya juga sama gitu. Gitu sih. Ini itu yang paling menarik dan jadi garis bawah dari ciri khas seorang Farid Ishak. Ada lagi mungkin? Eh, Komentar? izin bertanya lagi mungkin kan? Ya, Bertanya lagi. bertanya berkaitan ini atau gimana? Ya Kayaknya tentang tadi tentang Farid Ishak, tentang pemikirannya yang menganggap ya kita bebas gitu kan, mau agama apapun, semua amal perbuatan kita dihargai Tuhan gitu kan. Jadi menariknya kalau
kok seperti itu, bagaimana Farid Esak menafsirkan surat Al-Ikhlas gitu atau surat Al-Kafirun gitu kan. Nah, itu bagaimana tafsiran Farid Esak gitu mengenai dua surat tersebut atau tentang pandangan dia tentang tauhid gitu. Mungkin itu kan. Sebelum itu dari Kang Yudi mungkin ada komentar dari jawaban-jawaban tadi. Iya, terima kasih Kang Lutfi dan Teh Indah atas jawabannya. Mungkin sedikit tadi Kang Upi berkenan dengan ayat Al-Quran yang membuat apa ya sebutnya pandangan pada Esak bahwa semua agama itu ketika melakukan amal soleh diterima oleh Allah. Mungkin surat Al-Baqarah 62 itu ya, mungkin Iya, gitu iya. diantaranya yang mengatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim innalladzina amanu walladzina hadu wa nasara wasabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, mungkin beliau mengambil kesimpulan dari ayat tersebut mungkin itu ya. Yang perlu Iya, kita iya, kaji betul. yang harus kita kaji mungkin kenapa beliau bisa berkesimpulan seperti itu gitu. Padahal kan yang dimaksud dengan amal soleh di sana itu kan mengikuti Nabi Muhammad gitu. Artinya bangsa Yahudi yang beriman kepada Nabi Musa mengamalkan Taurat dengan seluruhnya, begitu juga Nasrani mengikuti Nabi Isa mengamalkan Injil. Lalu setelah datang Nabi Muhammad dia masuk Islam, itu amal solehnya itu, maka bagi dia mendapatkan pahala yang dahulu dan pahala masuk Islamnya, seperti itu mengikuti Nabi Muhammadnya. Mungkin dari sana mungkin ya, wallahu alam, perlu dikaji ulang lagi. Terima kasih Kang Upi Hindah atas jawabannya. Iya, sama-sama Kang Yudi. Terima kasih kembali sudah diingatkan. Benar ayatnya mah itu ya yang dikutip. Kalau yang Kang Hamdika gimana? Teh Indah ada komentar? Itu kata ibu katanya surat Al-Baqarah ayat 62 dibuka. Nah, Oh ya, itu jawaban dari ibu tuh, jawaban dari untuk untuk Yudi. iya tadi sudah dijelaskan juga tadi Kang Yudi udah ngasih tahu gitu. Ayatnya yang tadi saya mau kutip itu ayat itu gitu. Oh, siap Ibu. Bahkan ini TUP ya, Kang Upi Gimana? boleh sedikit. Iya, iya. Ini jadi baca tafsirnya Ibnu Katsir. Ya. Ya di sini dijelaskan falama ba'atsallahu Muhammadan, maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad khataman nabiyin sebagai nabi penutup gitu ya, wa rasulan, dan begitu penutup para rasul kepada Bani Adam secara keseluruhannya, maka barang siapa yang membenarkannya, menaatinya, waha ulai humul mu'minun haqqan, mereka lah mukmin yang sebenar-benarnya. Jadi orang-orang yang beriman itu hanya satu, orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Walaupun dia melakukan amal soleh apapun tanpa beriman kepada Nabi Muhammad, maka itu bukan disebut sebagai mukmin yang sebenar-benarnya. Karena dalam Al-Quran juga ayat lain disebutkan, ini gak ada ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang yabtaghi ghairal Islam, menginginkan agama selain agama Islam, fala yuqbal minhu, Allah tidak akan menerima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat tergolong kepada orang-orang yang merugi. Artinya hanya ya kalau ulama terdahulu gitu ya, ini ya silahkan saja gitu pada dasar mau menafsirkannya seperti apa berdasarkan kajian hermeneutiknya, tapi ulama terdahulu seperti itu. Terima kasih Kang Upi. Siap, terima kasih kembali Kang Yudi. Boleh menambahkan sedikit? Ya, Teh Maul, gimana? Atau ya, sedikit saja ya mungkin tadi kenapa beliau Farid Esak ini menafsirkan seperti itu bahkan. Karena kalau saya baca di jurnal,
memang ini tidak terlepas dari latar belakangnya, latar belakang bahwa pada intinya gitu ya, kehidupannya itu ia memandang bahwa dalam segi kebaikan gitu ya, amal soleh, orang Kristen lebih lebih baik gitu dari orang Islam. Nah, itu pandangan dia sendiri ya, itu pengalaman dia sendiri, bukan berarti bisa digeneralisir sama kehidupan kita. Makanya melahirkan seperti itu awalnya. Dan memang dulu dia itu berafiliasi dengan di sini ya di jurnalnya dengan Jamaah Tabligh, yang mana mungkin mereka itu menafsirkan sesuatu tuh secara sempit, konservatif. Sehingga bisa jadi ketika ia menafsirkan ayat ini atau yang tadi mungkin belum sampai ke dengan menafsirkan ayat dengan ayat yang lain gitu, sehingga menafsirkannya hanya sempit gitu, hanya melihat pada ayat itu saja, tidak melihat ayat yang lain. Itu untuk Farid Esak sendiri, karena latar belakangnya dari sana, ya dia juga melihat bahwa di Jamaah Tabligh gitu ya, pas dia masuk di sana, mereka seakan-akan tidak menerima orang Kristen dalam segi muamalah, mungkin muamalahnya, mohon maaf sekali ya, ini bukan menjelekkan, muamalahnya kurang baik gitu. Tapi kalau dari orang Kristen, mereka malah diskusi terbuka, enak gitu, tidak kolot pikirannya lah ya. Mungkin itu dari sana ya latar belakangnya, sehingga karena pikiran konservatif tadi dia berusaha pindah, memang dia juga menyadari bahwa itu tidak benar ya, menyadari benar pindah gitu, konservatif memang pada dasarnya, tapi sehingga ketika menafsirkan ayat-ayat atau seperti yang tadi hermeneutiknya, mungkin tidak melihat tidak menafsirkan ayat dengan ayat lain, dengan hadis gitu, jadi sudah saja di situ gitu. Itu sedikit kalau saya baca di jurnal seperti itu. Dan itu memang hanya pengalaman dia sendiri, dan mungkin bagi kita tidak bisa dijadikan ini ya, tidak sesuai dengan itu. Gitu sedikit, terima kasih. Ya, terima kasih Teh Maul. Jadi gini ya, saya juga habis nyontek jurnal gitu ya. Habis ngeliat lagi, habis baca lagi bahwa pemikiran yang tadi ini juga mungkin mengomentari yang Kang Hamdika gitu ya. Bahwasanya fondasi utama pemikiran yang seperti itu juga dipahami akibat memahami teks Islam itu sendiri. Yang tadi ayat Al-Baqarah ayat 62 itu kan dibantah gitu ya, ada termansuhkan oleh ayat yang Ali Imran, siapa yang mencari agama selain Islam maka sekali-kali tidak akan diterima, begitu kan. Nah, tapi kemudian Farid Esak ini mendefinisikan Islam itu sendiri itu bukan sebagai organisasi gitu, bukan sebagai agama tertentu, tetapi siapapun yang pasrah kepada Tuhan. Nah, mungkin itu yang menjadi landasan utama sebagai seorang Farid Esak gitu ya, dalam pemikirannya. Jadi siapapun yang pasrah kepada Tuhan, yang Tuhan itu adalah yang manapun dari agama manapun, itu tetap diterima, itu tetap kalau dia melakukan baik itu tetap tetap dinilai sebagai amal soleh, dan kemudian adapun ganjaran-ganjaran tertentu. Barangkali seperti itu Kang Hamdika yang menjadi rujukannya gitu ya, sebagai landasan utama pemikiran Farid Esak. Begitu barangkali. Iya, terima kasih saudara Lutfi. Ya, siap Kang Teh Indah, gimana? Ada mau disampaikan lagi? Apa cukup mungkin? Cukup. Cukup ya, barangkali udah kita waktu juga sudah lewat ini. Barangkali sekian saja pemaparan dari kami, dialog diskusi tentang Farid Esak. Kami kelompok 3 mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas teman-teman, atas perhatiannya dan juga dialog-dialognya, dan kami harap apa yang kami sampaikan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Barangkali dari kelompok 3 dicukupkan, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami persilahkan untuk Bu Irma, barangkali ada yang ingin disampaikan.
Silahkan Ibu. Ya, sebentar ya, Ibu keluar ruangan dulu karena masih lanjut. Tapi ya, Ibu sih sebetulnya apresiasi. Terima kasih untuk kelompok berapa ini, 3 ya? Oke, untuk kelompok 3 yang sudah oke, sebentar. Ini tadi share dulu. Kelompok 3 yang sudah oke, maaf ya tadi keluar. Ya, jadi kita harus memahami konteks dulu. Termasuk di dalamnya adalah Farid Esak di kondisi Afrika Selatan saat itu dengan segala dinamika yang terjadi di sana gitu. Jadi oleh sebab itu nanti kita akan memahami kenapa pemikirannya begini gitu. Kayak tadi misalnya kenapa definisi Islamnya begitu, bagaimana relasi, kenapa dia yang memunculkan ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi Islam Kristen, karena memang itu adalah yang dialaminya sehari-hari gitu. Ya. Dan kita tidak menempatkan hermeneutikanya Farid Esak di dalam Afrika Selatan saat itu, maka kita akan kehilangan konteks dan kemudian memahaminya juga akan liar gitu ya, maksudnya kalau kita tidak paham konteksnya. Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang hermeneutika, makanya kemudian hermeneutikanya kan disebut hermeneutika pembebasan dan pluralis, gitu, karena tujuannya memang untuk berusaha berjuang untuk membebaskan diri dari sistem apartheid yang ada di Afrika Selatan saat itu, dan bagaimana kemudian yang dikedepankan itu bukan masalah agama di sini, gitu. Makanya disebut pluralis. Jadi mereka terikat itu bukan
karena keyakinannya seperti tadi bisa apapun gitu. Tetapi mereka punya semangat yang sama membebaskan diri dari sebagai warga negara Afrika Selatan membebaskan diri dari apartheid itu, rezimnya apartheid itu yang kemudian menindas rakyat Afrika Selatan gitu. Terlepas dari apakah dia Kristen, Islam atau agama lain, karena di Afrika Selatan saat itu kalau kata Farid Essek adalah land of many faith gitu ya. Jadi di Afrika Selatan itu keyakinannya banyak, belum lagi agamanya orang-orang maksudnya penduduk aslinya gitu. Jadi kita harus memahami pemikirannya Essek itu dari situ. Kemudian, nah ini juga harus kita beberapa istilah, kita harus memahami beberapa istilah. Ya, istilahnya misalnya tentang kebebasan itu apa, gitu ya. Pluralis itu yang dimaksud apa, gitu ya. Dan ini nanti bisa kalau kemudian apartheid itu apa? Ya. Apartheid itu adalah sistem pemisahan berdasarkan ras. Ras itu adalah warna kulit, ya. Ada pemisahan antara kulit hitam dan kulit putih yang diberlakukan di Afrika Selatan selama tahun 1948 sampai 1994 ketika Partai Nasional berkuasa, gitu ya. Jadi gini, coba kalian kalau lihat kayak beauty pageant, ya, Miss Universe misalnya, kalian lihat coba kalian lihat wakil dari Afrika Selatan, kita ngebayangkannya Afrika, ya. Tapi yang dikirim, coba kalian lihat semua wakil dari Afrika Selatan yang mengikuti beauty contest itu nggak pernah orangnya kulit hitam. Hampir semuanya adalah kulit putih, gitu ya. Jadi jangan kemudian kita berpikir bahwa loh, kenapa di Afrika Selatan yang dikirim kulit putih, karena itu perjalanan sejarah penjajahan Afrika Selatan dan bagaimana penguasaan orang-orang apartheid itu, gitu ya. Jadi ketika masa di sekitar dari 48 sampai 94 itu mereka dikuasai oleh Partai Nasional yang memberlakukan apartheid itu. Jadi orang itu dipisahkan berdasarkan kulitnya, warna kulit gitu, rasnya. Ada kulit hitam dan kulit putih, gitu. Ya. Jadi ini nggak boleh berbaur antara kulit hitam dan kulit putih, gitu. Ya, antara kulit hitam dan kulit putih. Nah, kemudian kenapa Islam kemudian Farid Essek itu kan dia beragama Islam, gitu ya. Yang tadi disebutkan Afrika Selatan itu multi etnis dan multi religions, gitu ya. Jadi banyak agamanya, gitu ya. Agama Kristen datang ke sana karena dibawa oleh penjajahan, terutama Belanda, gitu ya. Agama Islam datang ke Afrika Selatan itu di awal abad ke-19 dibawa oleh orang Indonesia, gitu ya. Dulu kan sama, karena Indonesia dengan Afrika Selatan dijajahnya sama oleh Belanda, gitu. Nah, biasanya para tawanan-tawanan intelektual yang dari Indonesia itu mereka diasingkannya yaitu ke Afrika Selatan, gitu ya. Itu kebanyakan beberapa di antaranya para ulama, dan salah satu yang terkenal itu adalah Yusuf Al-Makassari, gitu ya. Jadi nanti kita ada konektivitasnya, gitu ya, antara Islam di Afrika Selatan dengan di Indonesia, karena dulu kita sama Indonesia dan Afrika Selatan sama-sama dijajah oleh Belanda, gitu. Nah, kemudian baru paruh kedua abad 19 Hindu dari India datang, dan kemudian Yahudi dari Eropa. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami tentang apartheid itu apa, gitu ya. Jadi dengan berlakunya sistem apartheid itu terjadi penindasan dan diskriminasi luar biasa yang dilakukan oleh orang kulit putih atas orang kulit hitam, gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah penguasaan sumber-sumber alam, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat orang kulit putih itu di seluruh Afrika itu hanya 1/8 penduduknya, gitu. Tetapi mereka menguasai kekayaan di sana itu 2/3% dari pemasukan nasionalnya. Bayangkan. Mereka jumlahnya sangat sedikit, tetapi semua sumber daya alam, ekonomi semuanya dikuasai oleh orang kulit putih. Karena mereka yang menguasai itu, jadi penguasaannya ada di mereka. Bandingkan dengan orang kulit hitam yang jumlahnya 3/4 dari populasi Afrika Selatan, tetapi income itu cuma 1/4 dari keseluruhan. Coba bayangkan. Gimana tidak miskin, tertindas, gitu ya. Karena mereka tetap saja, walaupun misalnya mereka penjajahannya tuh
berlangsung secara kontinu gitu ya, gitu. Kemudian ini termasuk di dalamnya adalah masyarakat Muslim itu kategori masyarakat miskin misalnya, dan mengalami diskriminasi berlapis, bukan hanya karena rasnya yang kulit hitam, tetapi juga karena agamanya sebagai Islam, gitu. Ya, jadi Farid Esak itu termasuk yang datang dari keluarga yang sangat miskin, gitu. Ya. Ayahnya tuh dia di keluarganya ada 6 bersaudara. Ayahnya kemudian meninggalkan keluarganya sehingga meninggalkan ibunya dengan anak-anaknya 6 itu, bayangkan di dalam kondisi seperti itu ya. Terus ibunya itu bekerja, tetapi bekerjanya tuh karena buruh ya, gajinya di bawah UMR, mengalami eksploitasi itu berlapis gitu, berlapis kan. Bukan hanya karena dia rasnya kulit hitam, udah mah kulit hitam, agamanya Islam, dia perempuan pula gitu. Ya, jadi ini yang disebut dengan diskriminasi berlapis karena sistem tadi apartheid di satu sisi, budaya patriarki di sisi yang lain gitu ya. Jadi udah terpuruk, istilahnya udah jatuh ke timpa tangga tuh ya. Kalau misalnya UMR itu 1.500.000 gitu, ya karena dia rasnya kulit hitam nggak bisa 600, 500, sejuta misalnya. Sejuta. Karena dia agamanya Islam, dia turunin lagi tuh menjadi 800. Karena dia perempuan, nggak bisa tuh dia dapat 800. 800 itu hanya untuk orang kulit hitam, bukan Muslim, laki-laki gitu. Kalau perempuannya cukup 500 aja gitu. Coba bayangkan. Itu yang disebut dengan diskriminasi berlapis itu karena ras, karena agama, karena jenis kelaminnya dia itu ya perempuan gitu, karena dia sebagai seorang perempuan jadi berlapis-lapis itu yang disebut dengan diskriminasi berlapis. Nah, dalam kondisi yang sangat miskin seperti itu, kemudian Farid Esak itu menggantungkan hidupnya, bisa makan, bisa bertahan hidup itu dari tetangganya yang orang Kristen gitu. Jadi dia mendapatkan belas kasihan dari tetangganya beragama yang Kristen itu. Dia minta uang, pinjam uang ke tetangganya yang Kristen. Dan tetangganya tuh nggak pernah misalnya, ayo kembaliin uangnya, nggak pernah bilang seperti itu. Kemudian kalau dia berhari-hari tidak makan, dia tuh bisa bertahan hidupnya dari tetangganya karena dia diberi roti gitu dari orang Kristen. Sementara orang Muslim lainnya tuh karena juga mungkin karena sama-sama miskin juga nggak bisa membantu karena mungkin juga sistem Islamnya juga kan di sana sangat konservatif gitu ya. Jadi ini yang kemudian nanti ada pergolakan di situ ya tentang definisi-definisi tadi ya tentang Islam, siapa yang kafir dan lain sebagainya gitu ya. Nah, oleh sebab itu kadang-kadang gini ya, Farid Esak bicara gini, masa sih gitu, saya tuh bisa sampai sekarang bisa hidup itu dari karena dikasihani oleh, maksudnya bantuan dari orang Kristen. Tetapi kemudian muncul fatwa misalnya tentang kafir, bahwa orang Kristen itu orang kafir, boleh dibunuh dan sebagainya. Dia berpikir ulang gitu, masa sih orang yang membuat saya bisa hidup sampai sekarang harus dibunuh gitu ya. Jadi maka dia kemudian dalam pemikirannya mendefinisikan ulang itu tadi tentang tentang Islam, tentang iman, tentang kafir gitu. Karena apa? Karena berdasarkan dari pengalaman hidupnya gitu. Ya, dan mungkin itu tidak akan pernah nilai pluralitas itu tidak akan pernah terresapi kalau kita tidak mengalami secara langsung gitu. Dan itu kalau ibu misalnya sangat toleran terhadap orang-orang di luar Muslim karena ibu dia tinggal misalnya di Kuningan. Kuningan ibu tinggalnya di Cibubur. Cibubur itu adalah ada di situ ada Sunda Wiwitan, ada Kristen, ibu dan Islam. Ibu tuh tetangga ibu tuh semua Kristen dan kita biasa kalau Lebaran kita menghantarkan kue. Kalau Natalan, tetangga menghantarkan kue, jadi kita saling memberi hantaran-hantaran di hari-hari raya. Dan kita hidup berdampingan, tidak ada masalah. Jadi oleh sebab itu, pengalaman-pengalaman itulah yang kemudian membentuk pribadi dan pemahaman kita terhadap agama itu sendiri. Gitu ya. Jadi perjuangan-perjuangan itulah yang kemudian mendasari, ya. Jadi itu yang ingin ibu tunjukkan adalah pengalaman hidup dan konteks itu yang mendasari pemikiran hermeneutikanya Farid Esak itu, gitu ya. Oke, ini tadi sudah disampaikan. Jadi yang ingin ibu tegaskan di sini tentang
hermetikanya Farid Ishaq itu, jadi dia memang ditujukan adalah dia tidak suka melihat ketidakadilan atas nama agama maupun ras maupun seks gitu ya, jenis kelamin. Karena ternyata sangat menyakitkan gitu ya, korban sebagai korban dari penindasan yang ia alami dalam sistem apartheid itu, keluarganya miskin, sengsara. Oleh sebab itu atas nama agama berjuang untuk membebaskan dari penindasan. Dan caranya adalah mereinterpretasi kembali ajaran-ajaran Al-Quran gitu ya. Jadi disesuaikan dengan konteks dan sebagainya. Jadi mereka tuh dulu di Afrika tuh berjuang itu tidak bersama-sama. Kristen dengan semangat Kristennya, Islam dengan semangat Kristennya. Bagaimana caranya bersama-sama berdampingan berjuang untuk menghilangkan sistem apartheid itu gitu ya. Yang kemudian bisa muncul setelah misalnya apalagi lewat tokohnya Nelson Mandela misalnya gitu ya, kan semangatnya kemudian muncul gitu. Jadi yang dimunculkan tuh aspek rasnya bukan aspek agamanya. Gitu. Tapi juga dengan bantuan kitab suci itu dia upayakan supaya misalnya semangat itu tambah ada landasannya gitu ya. Oke, itu tadi penafsiran klasik, dia mengkritisi penafsiran klasik yang masih tersinggung ideologi yang mendukung ketidakadilan gitu. Ada beberapa aspek, kemudian mengakui harkat manusia sebagai full humanity karena dia merasakan bahwa dia tidak harkat kemanusiaannya merasa tidak full gitu ketika dia sebagai ras yang ditindas gitu, baik itu berdasarkan keagamaannya. Fokusnya tentu saja untuk membebaskan manusia dari pertama kelaparan, kedua dari eksploitasi. Jadi nggak boleh, ini mungkin bisa kita masukin kepada hermeneutika kritisnya Habermas yang ingin mencapai membuat masyarakat yang emansipatoris ya, adil, tidak ada kekumpungan ideologi gitu. Maksudnya tadi yang ditanyakan misalnya kalau klasik itu mereka misalnya masih mengawang sih kajian tentang keimanannya ya. Jadi lebih kepada belief terhadap Allah gitu, tapi tidak mengejawantahkannya, tidak mengaplikasikannya, tidak merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, inilah kondisi-kondisi itulah yang kemudian melatar belakangi pemahaman hermeneutikanya Farid Ishaq. Oleh sebab itu, di dalam bukunya ia menyatakan bahwa hermeneutika yang dia usung itu yang dia sebut sebagai South African Quranic Hermeneutic of Religious Pluralism for Liberation. Ya, jadi memang konteks Afrikanya harus dimunculkan, nggak bisa begitu saja. Tapi walaupun niatnya saya kira sama ya. Untuk semua hermeneutika mereka ingin ada mengusung nilai pembebasan dan kesetaraan. Oke, yang lainnya sih tadi sudah disampaikan ya, bagus sebetulnya penafsiran-penafsiran tentang iman. Makanya gini, dia mendefinisikan ulang lagi tentang iman itu apa, kafir itu apa, gitu, Islam itu apa yang tadi misalnya. Pokoknya kalau menurut dia sudah Islam gitu ya. Walaupun dia agamanya secara officially Kristen gitu, tapi dari segi dia bersedekah dan lain sebagainya gitu lah, nilai-nilai. Jadi yang dia bukan formalitas yang dimunculkan KTP ada originally saya mendeklarasikan saya Muslim, tidak, tapi itu harus terlihat dari tindakan perilaku gitu ya, tindakan dan perilakunya. Makanya kalau kita kembali ke pernyataannya Muhammad Abduh ya, saya pergi ke barat gitu ya, dan saya melihat Islam di sana. Tapi saya pergi ke timur, saya justru tidak melihat Islam di sana gitu ya. Jadi maksudnya ketika Muhammad Abduh pergi ke negara-negara barat, itu ternyata nilai-nilai perilaku sangat Islami, menghargai orang lain, saling menghormati, menghargai sesama, kebersihan di kedisiplinan, kebersihan itu sangat terlihat jelas. Tetapi ketika dia pergi ke dunia Islam sendiri yang justru itu adalah nilai-nilai dasar Islam, itu tidak ditemukan aspek seperti itu. Itu sebenarnya menohok ke kita tentang cara keberagamaan kita tuh jangan hanya simbolisasi, tetapi justru harus terlaksanakan, termanifestasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini kan punya kemiripan sebetulnya dengan Hasanah Nafi kemarin gitu ya, eksistensinya bagi konteks saat ini. Oke, itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga ini bisa mencerahkan dan kemudian kita bisa mereinterpretasikan ulang tentang keimanan kita, tentang pendekatan kita dalam membaca Al-Quran. Gitu ya. Terima kasih untuk kelompok ketiga. Itu saja dari Ibu, dan
Mungkin kita akhiri juga pertemuan kita sampai di sini. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 3.